Ke depan nggak ada yang tahu, Bray. Gue dulu kaya raya, boy. Jangan salah ente, boy. Bener. Ketika bokap gue meninggal, gue bingung mau kemana ya kan? Iya, masa nyusul bokap ya? Iya. Selamat datang di Mencoba Podcast, tidak mencoba bunuh diri. Supaya teman-teman bertumbuh, supaya mandiri. Jangan sampai lu ngemis-ngemis ke perusahaan minta kerja. Kenapa nggak dibalik? Lu yang dibutuhin perusahaan. Bener. Karena kalau gitu enak. Seriusan, ini seriusan, gue ngomong serius ya. Tapi lu juga harus bisa, jangan cuma hanya skill desain, lu juga harus bisa komunikasi, supaya ketika pengajuan di perusahaan tuh nggak goyang. Sebenarnya gitu sih gunanya komunikasi itu. Baru nggak gue. Tapi pernah nggak sih jadi deal-dealan gitu, hampir ditolak apa gimana gitu ya, kendala-kendala pas deal-dealan lah gitu tuh, menghadapinya tuh gimana tuh dari lu sendiri? Kayaknya pernah hampir ditolak. Cuma orangnya untuk masih ngerti ya. Jadi gue kemarin deal-dealan digital marketing perusahaan perumahan properti, namanya Bukit Jimbaran. Itu akadnya bisa syariah itu. Di gua coba datang ke head office-nya, dia benar-benar si ininya tuh petingginya, aduh kepo banget orangnya. Bener-bener di push mulu. Gua ini, kamu ininya apa? Dia tuh nanyain value. Kamu tuh kelebihannya apa? Ininya apa? Wah, bener-bener di push. Gue juga, waduh ini kayaknya agak mikir ketolak gitu. Udah coba kamu buat ulang gitu. Dianya masih kayak ngasih kesempatan, gue coba revisi pengajuan gue gitu, presentasinya dirapihin, baru gue obrolin. Jadi dia nanyain masalah periklanan ini, kan dia nggak ngerti ya, jadi gue jelasin bener-bener tuh masalah periklanan gimana, kontennya gimana. Jadi dia gitu. nanya poin per poin dari tahap pemasarannya itu ya? Iya, dari pemasarannya, ini digital marketing gimana. Ya gue sih nggak apa-apa, karena itu bisa jadi bikin gue bertumbuh. Iya. Dan dari situ, dari pertanyaan itu gue jadi belajar lagi. Dan dia juga tahu kualitas seorang kidus seperti apa. Iya. Tinggal pantek aja palanya. Ya masih newbie lah ya. Gitu sih bro. Nah kalau ditanya, memang gue nih lebih seneng kelas pagi atau kelas malam. Kayaknya lebih seneng kelas malam, Nan. Karena memang di kelas pagi nih isinya main aja. Iya, bener Dus. Iya nggak sih lo? Bener. Saya di kelas pagi tidak ada yang namanya obrolan dewasa. Tidak ada. Isinya mabok. Karena dekat pandean. Sulit. Sumpah, malam jadi bengkel. Sorry, salah bengkel bro. Salah bengkel. Pagi bengkel, malam urut. Iya. Malam maksiat. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi kan lo kan kelas malam nih. Kelas malam kan udah pasti tuh bareng-bareng sama orang-orang pekerja yang notabene ini udah pada senior ya kan. Terus gimana? Lu tuh pernah ngarep-ngarep dapat kerjaan dari mereka nggak sih? Kayaknya sih selama ini biasa aja gitu. Biasa aja ya. Karena ketika kita semakin ngarep ke orang biasanya akan ngejauh. Prinsipnya orang kaya gitu bro. Ketika lu udah dikasih enak nih sama orang kaya, cukuplah lu jangan banyak minta ke orang kaya itu. Cukup lu tunjukin value yang besar dari apa yang lo kasih. Makanya gue bilang, ketika lu ngasih cepet, lu kasih lebih aja dulu. Nanti dia akan nambah lagi nagih gitu. Ya. Malah dia yang nagih, bukan kita lagi. Jadi kita nggak perlu minta-minta lah, ngemis gitu, enggak. Tapi kita benci orang kaya boleh gak sih? Iya. Yang kaya yang gimana dulu dong boy. Kayak gimana dulu dong boy. Kalau banyak sedekah mah ya masalah. Jadi kalau di kelas malam tuh bedanya, obrolannya tuh bener-bener ya beda lah. Gua ngakuin dari habitnya beda. Terus karena memang gua juga kaget ternyata di kelas gue itu jabatannya tinggi-tinggi. Kayak teller bank ya, manajer provider tree. Oh iya. Terus konsultan pajak, sales mobil, Mitsubishi, Suzuki, pekerja di mana? Cikande lah, banyak lah, Cikande, SUJ gitu, macam-macam lah. Jadi mereka itu yang ngebawa gua punya pola pikir persiapan masa tua gitu. Gitu, cara hubungan yang baik dengan istri. Kayak misalnya ketika kita belanja nih, ini
menurut kamu bagus nggak, Beb? Ya minimal nanya pendapat kayak gitu, si simpel itu. Tapi lu menghargai istri lo gitu, karena lu meminta pendapat. Biar nggak ada konflik ya. Sesimpel itu sebenarnya. Gue baru sadar itu. Dan emang dari secara obrolan beda. Bahkan gue beberapa waktu lalu ngobrol nih sama cewek nih, dia CS di perusahaan Cikande gitulah. Dia ngomong sendiri bahwa sekarang ini ya semenjak, gua nggak tahu nih semenjak Omnibus Law atau gimana ya, dengar-dengar sih semenjak peraturan baru lah gitu. Jadi sekarang tuh ada yang namanya kontrak seumur hidup. Pernah dengar nggak lo? Iya, pernah ya. Jadi ketika dia udah 3 tahun yang harusnya mau naik jabatan, di-cut dulu, dimasukin lagi dari nol, di reset. Ibaratnya kalau main PS tuh di reset. Terus kontrak seumur hidupnya itu dia di situ aja apa bisa naik? Di situ aja. Dia di situ aja. Jadi di situ aja. Jadi lu kayak marmut yang jalan di putaran itu, putaran udah gitu mulu, bro. Oh, dia treadmill apa gimana? Iya. Gitu maju-maju. Karena emang kelihatannya lagi berlari ya, tapi ternyata di situ aja. Nah itu yang sebenarnya yang bahaya, yang kadang orang nggak ngeh akan hal itu. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk bekerja di perusahaan, padahal perusahaan kebanyakan seperti itu sekarang. Coba lu lihat, lu kalau nggak percaya, lu coba cek deh perusahaan-perusahaan di sini. Apakah itu taktik Yahudi? Ya, gua nggak tahu ya kalau situnya. Nah itu yang gua sayangkan sih itu. Kalaupun ada, ya beberapa temen gua juga ngomong, kalaupun ada, lu harus nginjek kepala orang dulu untuk naik katanya. Waduh, susah juga ya. Itu nginjeknya pakai sepatu bola apa futsal? Sepatu safety can be fun dong. Safety can be fun. Tentu itu adalah chicken nugget dong. Itu sih yang harus teman-teman pahami, karena memang dunia kerja itu nggak gampang. Nah justru dunia usaha itu saling gendong. Kalau lu dimentorin, makanya gue masuk beberapa komunitas gitu. Jadi sekarang ini gue waktu luang yang kata lo tadi tuh, waktu luang gue kemana ya, gue main ke komunitas yang kayaknya belajar, termasuk FKP. Sebenarnya belajar, isi komunitasnya yang butuh gue, karena gue butuh ilmu sih ya. Jadi gimana caranya mereka nih, gue bisa ngambil ilmu mereka sebenarnya. Kan gitu ya. Lo kan seorang freelancer nih, balik lagi kayak tadi ya. Duit lo nih lo yang ngatur sendiri. Iya, betul. Cara lo mencegah hasrat pengen beli sesuatu yang nggak penting tuh gimana? Secara lo kan kadang-kadang kalau menang tender gede, duit banyak kan, otomatis gatel dong, pengen beli apa gitu. Iya. Jadi biasanya gue tuh kalau memang sih harusnya emang nahannya emang agak sulit sih ngakuin gue. Cuma kalau gue untuk beberapa waktu kemarin sampai tahun kemarin tuh ada duit beli buku, ada duit beli kelas. Jadi untuk fashion gue dikit banget, bener-bener. Ini aja celana ini dari sekitar SMP nih, celana yang gue pakai nih, awet. Gue tuh kalau pakai baju segala macam tuh awet. Nah ngomongin soal apa namanya tadi, gimana caranya supaya untuk ini ya, menahan hawa nafsu ya, untuk membeli sesuatu yang tidak penting. Ya yang pertama udah pasti doa lah ya, pasti itu mah. Cuma gue ada buku namanya The Power of Habit. Nah itu tuh, jadi itu gimana caranya menunda kebahagiaan untuk mendapatkan kebahagiaan lebih. Nah itu ada tes di luar sana namanya tes marshmallow. Marshmallow test namanya. Jadi nge-DJ. Bukan dong, bukan yang itu dong. Bukan temennya Alan Walker, bukan. Jadi marshmallow test itu ada marshmallow ditaruh di meja, ada orang-orang dites gitu. Nih saya taruh marshmallow, setengah jam kemudian saya balik lagi, tolong jangan dimakan. Intinya gitu. Kalau nggak dimakan, saya kasih marshmallow tambahan. Cuma gitu doang tesnya sebenarnya. Tesnya cuma gitu doang, taruh di meja marshmallow, ada berapa orang gitu. Terus si orangnya itu ngintip dari CCTV itu, ditungguin berapa lama gitu. Ada orang yang nggak sabar. Nah, orang yang nggak sabar, terus sama orang yang bener-bener sabar sampai orang yang ngujinya itu datang lagi. Nah ternyata efek jangka panjangnya itu kelihatan. Jadi orang yang nggak mau menunda kebahagiaan itu nilainya tinggi, lebih kaya gitu di masa depannya. Oh berarti studi kasus yang tadi itu
masih terus dilanjut sampai jangka panjang berarti. Jangka panjang, jadi sebenarnya dokumentasinya tetap dilanjut. Panjang berarti. Itu panjang bro, gue juga, kata gue, ternyata sepanjang itu. Orang Amerika bingung, gue tuh orang sana tuh ngetesnya. Iya ya, berarti dia naruh CCTV ke rumah orang gitu. Enggak, ini jadi kayak dikumpulin sampai tua. Ya. Nah jadi emang di Amerika tuh penelitiannya emang jarak jauh gitu, bener-bener jangka panjang banget. Kalau nih orang yang dulu menunda kebahagiaan nih orangnya berarti pinter gitu, orangnya jadi ini. Berarti tinggal dilihat rekapan data dia di masa depan. Berarti setelah beberapa tahun kemudian dilihat ternyata dia direktur gitu ya. Gitu-gitu bro, makanya emang yang tidak menunda jadi OB. Menunda kebahagiaan gara-gara makan marshmallow jadi OB. Iya. Enggak. Jadi gue sangat yakin ketika lu menunda kebahagiaan tuh pasti ada yang datang lagi gitu. Ya bisa jadi sedekah atau baca Quran, biasanya benar-benar nunda sih kayaknya. Adalah gitu. Kalau enggak kayak misalnya lu pengen apa deh? Pengen sepeda gitu. Iya. Kadang kita tuh ketika ada duit datang, kita pengen banget nih beli sepeda gitu. Tapi gua tuh enggak beli sepeda. Gue coba cari teman gue yang punya sepeda, gue pakai sepedanya keliling komplek PC itu. Oh udah akhirnya ternyata yang gue pengen adalah naik cuma sensasi naik sepedanya doang. Ternyata bro. Tidak menjadi seorang ahli BMX ya? Iya, nggak mesti. Lu nggak mesti beli sepeda. Ternyata lu hanya ingin rindu dengan masa lalu lu pernah naik sepeda gitu doang. Jadi makanya ketika orang-orang musim sepeda tuh berapa tahun tuh, sampai saat ini nggak ada niatan gue beli. Alternatif yang lainnya adalah kita minjem barang orang untuk dipakai sesaat itu ya, untuk merasakan sensasinya kembali. Lu harus coba cara gue. Cobain. Gue sangat yakin nanti kayaknya ngapain gue beli sepeda ya? Kalau mau free sex gimana disitu? Iya. Masa minjem dulu orang. Kenapa free sex dong? Jangan. Kalau itu harus nikah. Oh iya. Karena kalau manusia itu beranak dan diperanakan, bro. Beda kebalik ya. Iya. Dengan sang pencipta beda. Jadi gitu. Kan dulu kan lu nih merintis banget ya sebagai seorang freelancer. Iya. Lu merasa yakin tuh di saat kapan gitu? Di saat kapan bahwa lu tuh merasa wah kayaknya emang desain gua nih bakal menghasilkan gitu. Terus lu lanjut di situ gitu. Gimana ya? Kalau gue sih orangnya emang doyan jualan sih ya dari dulu. Jadi sebenarnya yang gue doyanin adalah jualannya sebenarnya. Jualan di broadcast atau di mana gitu. Jadi yang penting jualan apapun. Dari jualan bawang, jualan petasan, jualan percetakan gitu. Apapun. Berarti tidak terpaku dari tadinya yang lu desain itu bahwa usaha lu nih bakal berhasil atau tidak ya? Iya, gue tuh udah fokus di ikhtiar aja. Ikhtiar tuh yang benar, pakai fisik aja gitu. Jangan pakai hati. Iya. Nanti takutnya baper kalau pakai hati. Udah fokus aja gitu. Gitu, Bray. Bener-bener dari nol lah. Ya anak-anak stand up juga tahu gimana sulitnya gue. Dari ruko itu, aduh bro. Tapi gue kan orangnya nggak suka curhat yang kayak aduh gue nggak punya duit, enggak gitu gue. Karena itu mental nantinya bro. Ketika lo ngeluh mulu, nanti mentalnya kena. Mental lo nanti ya miskin gitu. Aduh gua enggak sampai depresi kan? Ya enggak sih. Maksud gua takutnya depresi doang. Ketika lo ngomong aduh gua nggak punya duit ini, ngeluh mulu gitu takutnya kan. Jadi lo nya ngedon gitu. Makanya gua tuh selalu happy aja, gua cobain happy. Jarang sih gua kayaknya curhat yang gua nggak punya duit ini. Kayaknya jarang. Berarti lo nggak pernah ngedengerin lagu sedih ya? Pernah, cuma jangan sampai baper kayaknya. Kayaknya sih sebenarnya pernah baper. Tidak baper berarti bukan lagu sedih. Iya. Lagu kuping Anda doang yang mendengarkan. Tidak sedih-sedih juga. Sulit. Emang gua tuh sayang sih, gua ngerasain gua dulu usaha tuh kayak belajar sendiri, korel, ngamatin orang di percetakan gitu. Nah, kalau sekarang kan udah ada mentor gitu, kayaknya lebih enak. Banyak fasilitas lah sekarang. Banyak fasilitas, nggak kayak dulu mah aduh. Gua bener-bener buta banget kayaknya. Jadi jurusan gua ini komunikasi, nggak diajari desain kan. Iya. Udah fokus presentasi aja kalau di kampus mah. Banyak kan. Jadi bener-bener sulit lah kalau dulu mah. Kalau sekarang mah belajar aplikasi baru tuh paling sebulan 2 bulan udah lumayan mantep gitu. Iya bener. Sekarang mah fokus belajar. Jadi teman-teman merhatiin masa depan aja kalau saran dari gue mah. Nah,
buat memfollow up apa yang akan terjadi di masa depan, tren-trennya nih, yang lo lakukan tuh biasanya kayak gimana? Ya lihat YouTube, iya. Tapi yang sering gue dapat info masa depan itu sebenarnya dari buku sih. Walaupun bukunya buku orang Amerika tuh buku-buku lama yang gue beli. Iya sih ya. Tahun 2000 berapa gitu ya. Mereka itu cerita tentang masa depan akan seperti inilah, kata gue. Ini gue buku lama loh, berarti emang pola di luar negeri tuh emang udah jauh banget dari kita. Kayak misalnya gini deh, di Cina tuh bener-bener gokil menurut gue. Karena dia tuh bisa niru barang tuh bener-bener kopinya mirip banget. Sebagai contoh, gue pernah ikut seminar importir. Nah, ya lo pernah ketemu kan di gue kan? Jadi ada perusahaan di Indonesia nih, dia request barang ke Cina, tolong ya bikinin spek kayak gini, terus di branding nama perusahaan gue. Jadi dia nih yang di Indonesia cuma jualan produk yang udah di request. Padahal dia nggak punya pabrik ya. Nggak punya. Tapi made in-nya bisa dari dia gitu ya. Bisa dari dia. Cina tuh bener-bener, ada urusan teknologi, Bray. Bener-bener deh, aneh-aneh lu. Kayak lampu-lampu aja ada CCTV-nya gitu. Aneh banget lu kalau di Cina tuh, aduh, bingung aja. Aneh, banyak barang-barang aneh deh, seriusan. Tapi emang itu masa depan akan kayak gitu. Sebenarnya bukan karena orang Amerika tahu atau bisa memprediksi masa depan ya, karena mereka elit global. Iya. Mereka yang menjalankan dunia. Terakhir Indonesia. Jadi kesan-pesan apa sih yang lo mau sampein nih? Karena lo kan udah menjalani kehidupan yang cukup keras ya kan? Iya. Kalau dari gue sih tetap fighting gitu, tetap cari jalan teman-teman. Pastikan teman-teman ini berjalan di tempat yang benar gitu. Jangan sampai lu bekerja, gue takut teman-teman ini bekerja hanya karena kebutuhan, bukan karena hati gitu. Jadi takutnya ngejalaninnya berat. Walaupun bisa sih nanti kedepannya akan enak gitu. Tapi diusahakan sambil nyari passion gitu. Kalau dalam bahasa Jepang sih namanya ikigai gitu. Cari kebahagiaan lu. Terus yang kebahagiaan lu yang nggak cuma senang-senang aja, tapi lu dibayar lebih, terus mendapatkan apa gitu dari perusahaan. Jadi supaya lu tuh nggak muter-muter di roda yang sama gitu. Dan pastikan teman-teman jangan putus asa. Memang berat coy, ngerintis bisnis tuh berat. Tapi lu mau sampai kapan kerja di perusahaan, lu perkaya orang, lu bisa jadi di tengah jalan di-cut dan lu bingung. Banyak orang-orang yang sekarang bingung kan? Ketika di PHK bingung, gua mau usaha apa. Jangan sampai lu nyesel. Karena perusahaan mah gampang. Lu jelek, cabut. Kalau enggak lu diinjek kepalanya sama temen lu sendiri. Lu bisa keluar dengan gampangnya itu. Tapi kalau dalam dunia bisnis biasanya orang-orang tuh bersinergi, mau belajar lagi gitu. Banyak mentor-mentor yang istilahnya kompeten, yang omsetnya miliaran gitu. Pastikan selalu ngerasa tetap belajar gitu. Jangan sampai teman-teman kayak merek HP ini yang dulu banget tuh. Kan dulu Icon. Ya. Nokoa. Aduh. Ya jadi dia tuh kan ditawarin Android kan. Ditawarin Android, nggak mau, dia malah jumawa, senang-senang. Nah, permainan ular saya tetap digemari masyarakat. Iya. Tiba-tiba Android naik, nah dia jatuh lah. Si itu juga jatuh, si Berry. Si Berry juga jatuh, Nokia. Bisa tumbang. Iya, jadi jangan sampai jumawa, jangan ngerasa kayaknya nih gue udah santai aja gitu hidup. Ke depan nggak ada yang tahu, Bray. Gue dulu kaya raya, boy. Jangan salah ente, boy. Bener. Ketika bokap gue meninggal, gue bingung mau kemana ya kan? Iya, masa nyusul bokap ya? Iya. Terlalu dini. Aduh, iya cuy, seriusan. Gue yang tadinya enak-enak, makan tidur, udah nyelo, kaget. Bokap gue meninggal, jadi tukang ojek sih anjir gue. Iya. Tukang ojek, kuliah, bener-bener parah lah ya. Itu aja jangan sampai jumawa, teman-teman harus belajar lagi, tetap semangat, mantap. Sekian podcast kami kali ini di Mencoba Podcast, tidak mencoba narkoba tentunya.
arigatou gozaimasu kepada Kidus yang telah mencari ikigainya. Iya. Dan telah memberi kita inspirasi untuk mencari ikigai kita atau passion kita ya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Adnan sebagai host di sini bersama bintang tamu saya Rizky Ramadan. Pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.